masih ada 2 seat lagi di F1 dan salah satu seat yang masih kosong ialah Williams. Mereka masih mencari siapakah yang akan menggantikan GOAT kita tercinta yaitu Nicholas Latifi untuk musim depan. Walaupun kita semua tahu tidak ada yang akan bisa menggantikan GOAT TV. Tapi apakah iya bang? Kemarin Josh Capito udah ada ngumumin kalau Logan Sargent bakal jadi pembalap mereka buat musim depan. Jadi bukan mencari lagi dong, tapi emang udah fix dia kan? Ada benernya sih. Tapi ada kondisi yang belum terpenuhi jika mereka benar-benar pengen ngambil Logan Sargent buat musim depan, yaitu poin super license. Dia butuh 40 untuk naik ke F1. Dan cara meraihnya ialah finish top 6 di klasemen F2 musim ini dan mungkin menjalani beberapa free practice juga bisa menambahkan poin super license ya. Saat ini dia berada di posisi ketiga klasemen F2 dan kemungkinan terpental keluar top 6 itu bisa aja. Jadi dia harus tampil apik di Abu Dhabi nanti. Nah, sekarang mari kita bahas. Siapa sih Logan Sargent dan apakah dia udah siap untuk naik ke F1 musim depan sebagai pembalap Amerika pertama semenjak Alexander Rossi 2015. Logan Sargent adalah pembalap asal Amerika yang saat ini sedang balapan di F2 bersama Carlin. Nah, pembalap Amerika nih, Liberty Media pasti full senyum nih kalau ada pembalap Amerika di F1 kan? Lumayan lah bisa naikin pasar Amerika, yoi nggak? Nah, gue mau bahas karir dia dari F3 2019 saja. Di 2019, dia balapan bersama Carlin di musim pertama FIA F3 Championship saat itu ya. Perlu diingat bahwa walaupun feeder series menggunakan mobil dan mesinnya sama, yaitu mobil chassis Dallara dan juga mesin Mecachrome, tapi terkadang ada yang jago dan ada yang San Modri. Ya, mungkin ini lebih ke setup ya. Carlin ini adalah salah satu tim yang San Modri di Formula 3. Jadi gue nggak mau ngejudge performa dia dari hasil yang didapatkan karena emang mobilnya nggak ngedukung gitu ya. Tapi gue akan judge dia melalui perbandingan performanya dengan rekan timnya yaitu Felipe Drugovich dan Tempeinatori. Kenapa gue ngomongin tempe BTW? Logan gagal mengalahkan Felipe Drugovich, namun mampu mengalahkan Tempeinatori musim pertama dan emang kayaknya dia adalah pembalap yang butuh 2 musim buat settle sih ya. Sehingga 2020 harusnya dia udah bisa bersaing untuk gelar juara kalau emang dia mempunyai potensi tersebut. 2020 dia bergabung dengan tim paling GG di F3 yaitu Prema Racing bersama Oscar Piastri dan Frederick Vesti. Rekan tim yang cukup GG ya. Tapi performa dia di 2020 ini benar-benar luar biasa sih kalau menurut gue. Dia kencang di qualifying dengan 3 kali pole position, namun sering banget ngalami bad luck di race meskipun pace dia di balapan tuh setara atau bahkan kadang-kadang tuh di atas Oscar Piastri dan pembalap lainnya. Tapi ya karena bad luck itu juga dia banyak kehilangan poin. Seperti di final race ketika dia, Oscar Piastri dan Theo Pourchaire sedang bersaing untuk gelar juara, tapi dia malah DNF di balapan akhir itu saat dia dengan Liam Zendelli kencan menuju gravel. Apa sekali dah ya. Akhirnya dia harus finish di posisi ketiga di standings dan menurut gua dia tuh layak untuk jadi juara musim itu. Tapi ya balik lagi emang apes aja dia. Lalu pastilah ya langkah berikutnya ialah Formula 2. Tapi ada masalah di mana dia mengumumkan bahwa dia nggak akan balapan di F2 ataupun feeder series lainnya ya karena masalah finansial. Nah, ini dia nih yang paling gue males nih. Pembalap bertalenta nggak bisa menuju langkah berikutnya karena masalah uang. Sayang aja gitu loh, pembalap bertalenta dan mungkin F1-able juga ya, tapi harus berhenti balapan open wheel karena masalah finansial. Tetapi dia mengumumkan, kalau nggak salah sebelum musim F3 dimulai, dia akan menjalani musim ketiganya di F3 bersama Charus di 2021. Charus ini bukan tim sekelas Prema atau Trident di F3, jadi ya nggak berharap banyak sih sebenarnya, tapi dia mampu meraih 1 kali kemenangan dan 4 kali podium. Posisi 7 di standings dan mengalahkan semua rekan timnya. Lalu muncul kabar baik pada akhir 2021 ketika dia telah direkrut oleh Williams sebagai pembalap akademi mereka. Tim F1 yang mau bantu invest karirnya tentu hal yang bagus dan targetnya tahun depan sudah jelas. F2, akhirnya dia gabung di F2. Dia bergabung dengan Carlin di musim ini bersama Liam Lawson. Bukan Lawson supermarket ya. Mungkin musim ini akan menjadi musim di mana dia harus sedikit beradaptasi dulu lah dengan mobil F2. Walaupun dia tahun lalu sempat incipin lah mobil F2 selama 3 balapan, tapi balik lagi,
harus ngebiasain diri dulu. Dan itulah yang ia lakukan, dan ketika ia udah terbiasa, dia langsung gaspol. Dia meraih 2 kali pole position sejauh ini, 2 kali kemenangan, dan 4 kali podium. Tapi nih, seperti zaman dia di F3 2020, apes selalu aja melanda dia, dan karena inilah dia kehilangan banyak poin dan gagal bersaing untuk gelar juara. Sejauh ini dia masih di posisi ketiga klasemen, tapi persaingan buat P3 masih sangat sengit, dan dia harus tampil apik dan jauh-jauh dari masalah lah pokoknya. Dia juga buat banyak sekali kesalahan di musim ini, tapi ya nama juga masih rookie, mungkin ya emang masih butuh belajar-belajar dikit lah. Baru biasanya musim kedua tuh baru mereka langsung gaspol gitu, karena emang gaspol pembalap tuh kayak Oscar Piastri, Charles Leclerc atau George Russell yang mungkin musim pertama bisa langsung gaspol. Kadang ada yang butuh 2 musim, ada yang butuh 3 musim, dan seterusnya. Ya memang dia belum meraih gelar juara satupun di karir juniornya, tapi dia menunjukkan beberapa kali bahwa dia punya pace yang sangat bagus. Lagi pula banyak kok pembalap yang karir juniornya itu nggak begitu bagus, tapi pas masuk ke F1 malah bagus. Begitu juga sebaliknya, ada yang bagus di junior, tapi pas masuk ke F1 malah melempem. Jadi, apakah dia sudah siap untuk F1? Sebenarnya ya, menurut gua nih ya, dia tuh harusnya stay lagi di Formula 1 selama semusim lagi lah, dan coba raih gelar juara tahun depan. Tapi kalau misalnya Williams memang ingin ngambil dia, ya nggak salah juga gitu. Lagi pula, inilah pembalap junior terbaik mereka sejauh ini. Untuk Logan Sargent, karena F1 sudah dekat nih, dan mungkin udah fix dia ke sono kalau misalnya dia dapat super license-nya, lebih baik fokus dulu aja di Abu Dhabi nanti untuk dapetin poin super license tersebut. Dan tentu saja jaga perilaku. Jangan kayak... Anyway, dia layak kok. Cuman emang harus terus dipantau dulu lah di musim pertamanya ini kan. Bagus juga sebenarnya kalau kita ada pembalap Amerika lagi di F1. Setelah terakhir kali itu Alexander Rossi yang udah gue bilang tadi di 2015 bersama Manor. Jadi kita lihat saja nanti nih setelah Abu Dhabi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau Logan Sargent tuh masuk ke F1 bersama Williams tahun depan? Atau kalian merasa bahwa dia tuh masih butuh ya semusim lagi di F2 atau mungkin balapan di series mana dulu gitu dan lebih siap lagi di 2024? Silahkan komentar di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru dan I'll see you guys next time. Goodbye.